Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang sudah tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Kisah nyata kali ini dikirimkan oleh Bima dari kota Solo. Cerita ini dialami oleh Bima sendiri pada kisaran tahun 2011. Kebetulan Bima ini bercerita kalau Bima ini memiliki kelebihan dan bisa melihat serta sedikit berinteraksi dengan makhluk yang tidak kasat mata sejak Bima ini usia 2 tahun. Bima mengetahui hal ini dari cerita kedua orang tuanya dan keluarga besar dari orang tuanya. Bima ini bercerita kalau Bima memiliki keinginan yang sangat besar untuk bisa bekerja di bidang tambang batu bara atau di perusahaan tambang minyak laut lepas. Bagi Bima sendiri, bekerja di kedua bidang itu selain memiliki penghasilan yang cukup besar, Bima merasa kalau bekerja di kedua bidang itu memiliki adrenalin yang berbeda dari bidang pekerjaan yang lain, baik mengenai lokasi kerja atau sistem kerjanya. Saat itu kisaran tahun 2010, Bima sudah semester akhir. Bima ini kebetulan mengambil kuliah D3 dengan jurusan teknik. Saat semester akhir itulah, di kampus Bima ini kebetulan ada beberapa perusahaan tambang batu bara dan minyak bumi yang mengadakan seleksi di kampus. Saat itu Bima mengikuti tes dengan baik, lalu beberapa minggu kemudian, hasil tes dari perusahaan itu sudah keluar. Bima dan beberapa kandidat lain harus bersedia mengikuti training di Kalimantan. Apabila tidak bersedia, maka dari perusahaan itu akan memberikan blacklist kepada pelamar yang tidak bersedia berangkat training di Kalimantan. Sehingga mereka yang terkena blacklist perusahaan tidak bisa mengikuti tes seleksi di perusahaan itu sampai 5 tahun. Dikarenakan saat itu Bima masih dalam proses mengerjakan tugas akhir, akhirnya Bima ini berinisiatif untuk meminta surat dispensasi dari kampus untuk memberitahu mengenai hal tersebut kepada perusahaan yang Bima lamar, dengan tujuan supaya Bima ini bisa melamar kembali setelah menyelesaikan tugas akhir apabila ada lowongan kerja terbaru. Saat itu bulan November 2010, Bima akhirnya sudah diwisuda. Dan Bima ini masih memiliki keinginan yang sangat besar untuk bisa bekerja di tambang di Kalimantan. Namun saat itu, kebetulan belum ada perusahaan yang mengadakan seleksi lagi di kampus Bima. Singkat cerita, Bima ini mengikuti tes dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Yang kebetulan, perusahaan ini adalah salah satu supplier alat-alat untuk tambang dan kelapa sawit. Akhirnya, Bima mendatangi perusahaan yang ada di Jakarta tersebut untuk mengikuti tes tertulis dan psikotes. 1 minggu kemudian, setelah Bima ini mengikuti tes tertulis, Bima mendapatkan kabar kalau dia diterima. Dan 2 hari setelah mendapatkan kabar itu, Bima kembali ke kantor yang ada di Jakarta. Dari situ Bima memilih untuk ditempatkan di Pulau Kalimantan, dengan tujuan Bima ini ingin lebih mengenal dunia pertambangan. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, setelah semua proses administrasi selesai, Bima ini diberangkatkan oleh perusahaan untuk menempati posisi yang dilamar di kantor cabang di Kalimantan Selatan. Bima ini mulai bekerja di kantor cabang supplier alat-alat tambang itu yang berlokasi di salah satu kota di Kalimantan Selatan. Kebetulan saja manajer di cabang tersebut lulus dari kampus yang sama dengan Bima, namun pada tahun 2000. Kita sebut saja nama manajer itu Pak Iwan.
Berhubung Bima ini tidak memiliki kerabat di sana, Pak Iwan ini menyarankan kepada Bima untuk menginap saja di rumah Pak Iwan, yang kebetulan hanya ditinggali Pak Iwan sendiri. Karena kebetulan anak dan istri Pak Iwan ini sudah balik ke Solo, dan Pak Iwan sendiri memiliki rencana untuk dimutasi ke cabang Solo. Dari sini Bima ini dipercaya untuk memegang area tambang di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Berhubung perjalanan dari kantor Bima ke lokasi tambang itu memerlukan waktu kurang lebih 7 jam perjalanan. Dari situ Bima ini memutuskan untuk kos di daerah dekat tambang. Dan pada akhir minggu Bima kadang balik ke rumah Pak Iwan. 6 bulan berjalan, rumah Pak Iwan ini akhirnya terjual. Dan Pak Iwan sudah dimutasi ke Solo. Dari situ Bima bingung, karena Bima ini sudah tidak memiliki tempat tinggal di dekat kantor cabang yang ada di Kalimantan Selatan ini. Akhirnya Bima ini menyempatkan waktu pada akhir minggu untuk mencari kontrakan. Kebetulan teman Bima di kantor ini ada salah satu yang berasal dari kota Jogja. Kita sebut saja namanya Mbak Desi. Mbak Desi ini tinggal di Kalimantan bersama suaminya. Selama bekerja di Kalimantan ini, Mbak Desi ini mengontrak sebuah rumah yang jaraknya kurang lebih 17 km dari kantor. Saat itu Mbak Desi ini kebetulan akan resign. Namun rumah kontrakan yang dipakai itu masih ada sisa beberapa bulan. Akhirnya, waktu itu Bima ini mencoba main ke kontrakan Mbak Desi. Sesampainya Bima di kontrakan Mbak Desi, kira-kira pukul 8 malam, Mbak Desi dan suami mempersilahkan Bima untuk masuk dan melihat-lihat bagian dalam rumah. Sebelum Bima masuk ke dalam rumah, Bima melihat sekitaran rumah yang kebetulan sangat gelap karena lumayan jauh dari tetangga, dan rumah kontrakan ini berbentuk panggung berdiri di atas rawa gambut. Di bawah rumah panggung ini keadaannya sangat gelap. Kebetulan hanya terlihat genangan air di atas rawa yang terkena cahaya lampu 5 watt berwarna kuning dari samping rumah Mbak Desi. Saat melihat bagian belakang rumah Mbak Desi dari samping rumah, Bima ini melihat di belakang rumah kontrakan Mbak Desi kurang lebih 20 meter dari bagian belakang rumah Mbak Desi ada sebuah rumah yang kebetulan dibangun, hanya kurang finishing dan belum terpasang listrik di rumah tersebut. Dari sini Bima merasa ada sesuatu di rumah kosong itu. Namun saat itu Bima tidak begitu menghiraukan. Beberapa menit setelah melihat-lihat dari luar rumah kontrakan Mbak Desi, saat itu Bima meminta izin untuk buang air kecil di toilet yang berada di paling belakang rumah Mbak Desi. Dan pintu toilet tersebut apabila dibuka dari dalam toilet, langsung menghadap ke ruangan dapur. Sekitar jarak 2 meter dari depan pintu toilet ada meja kurang lebih tinggi 50 cm. Di atas meja tersebut terdapat kompor gas. Kebetulan dinding dapur itu bukan dinding batu bata, melainkan dinding dari papan kayu. Dan hanya diberi jaring kawat untuk bagian atasnya, kurang lebih 1 meter dari bagian atap. Jadi kegelapan malam sangat terlihat jelas apabila melihat bagian dinding dapur bagian atas. Dan dinding papan ini juga tidak terlalu rapat, sehingga bisa melihat bagian depan rumah yang kosong yang terletak di belakang rumah Mbak Desi. Saat Bima keluar dari toilet, Bima ini benar-benar kaget karena tiba-tiba Bima ini melihat sosok wanita berdiri di atas kompor berbaju putih. Wajahnya itu sangat pucat, rambutnya panjang kira-kira selutut, dan rambutnya itu acak-acakan. Sosok ini melihat ke arah Bima. Saat itu Bima langsung berjalan ke arah ruang TV, di mana Mbak Desi dan suami ini sedang melihat TV. Di sini Bima ini tidak membahas sosok wanita yang berdiri di atas kompor. Itulah pertama kalinya Bima bertemu sosok wanita itu secara langsung. Singkat cerita, Bima tetap mengontrak rumah itu. Kebetulan dia dipindah tugaskan ke area Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Bima ini hanya 2 bulan sekali tidur di rumah kontrakan itu. Itu pun hanya 1 atau 2 hari. Singkat cerita,
kurang lebih 1 tahun kemudian, Bima ini merekomendasikan teman-teman kampus seangkatannya yang masih belum bekerja untuk ikut menjadi karyawan di perusahaan supplier tersebut. Akhirnya Bima dan 5 temannya yang kebetulan cowok semua itu tinggal di satu kontrakan itu. Namun di sini Bima tidak memberitahu teman-teman yang tinggal bersama dia mengenai sosok wanita itu, karena Bima tidak mau teman-temannya menjadi takut dan terganggu. Tapi ternyata sosok wanita ini mulai mengganggu teman-teman Bima saat Bima berada di luar kota. Setiap hari, teman-teman Bima ini selalu menemukan beberapa helai rambut dengan ukuran kurang lebih panjangnya 80 cm. Kadang ditemukan di kamar mandi, kadang di ranjang tempat mereka tidur, kadang di celana yang mereka gantung di belakang pintu kamar mandi. Dan paling sering, hampir setiap malam, saat mereka semua tertidur dan saat suasana hening, sosok ini sering memainkan tombol saklar lampu dapur. Di dalam keheningan malam selalu terdengar bunyi cek, cek. Karena hampir setiap hari itu gangguan dirasakan teman Bima. Akhirnya teman Bima 5 orang ini memutuskan untuk tidur satu kamar. Dan Bima ini tidur di salah satu kamar itu sendirian. Singkat cerita, 3 tahun Bima bekerja di Kalimantan. Akhirnya Bima memutuskan untuk resign dan kembali ke Solo untuk melanjutkan kuliah. Namun dari sinilah Bima akhirnya mengetahui latar belakang sosok wanita itu. Suatu malam, saat malam terakhir Bima di Kalimantan, saat itu hujan deras. Kebetulan semua teman-teman Bima berkumpul di ruang TV. Bima ini duduk sendirian di teras luar untuk menikmati kopi dan sebatang rokok. Saat itulah Bima ini refleks melihat rumah di belakang rumah kontrakan Bima ini dari teras. Sosok itu terlihat dari jendela luar rumah kosong itu sedang berdiri di dalam rumah yang sangat gelap. Dari situ Bima terdiam sebentar, lalu mencoba untuk memberanikan diri berinteraksi dengan sosok itu. Beberapa menit kemudian, akhirnya sosok yang terlihat di dalam rumah kosong itu berubah menjadi wanita yang cantik dan mulai memberitahu Bima. Kebetulan sosok wanita ini tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya bercerita kalau dia adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Sebelum ada rumah-rumah didirikan di area lahan gambut itu, wanita ini diperkosa lalu dibunuh. Dan kebetulan, tulang-tulang yang masih terkubur di dalam rawa gambut itu, tepatnya di bawah rumah kosong belakang kontrakan rumah Bima. Sosok wanita ini memang usil. Selain ingin diperhatikan, sosok wanita ini ingin memberitahukan eksistensinya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Karena teman-teman Bima saat itu baru datang, sosok ini juga meminta maaf karena sudah mengganggu teman-teman Bima. Karena teman-teman Bima ini saat baru datang tidak ada yang permisi. Lalu saat Bima ini berada di luar kota, ada beberapa teman Bima ini membawa cewek dan mereka berpacaran di dalam kamar. Setelah bercerita mengenai latar belakangnya, sosok wanita ini akhirnya berpamitan kepada Bima dan berkata kepada Bima, "Mas, kamu ini orang baik, Mas. Kamu besok waktu pulang pasti sampai ke kotamu dengan selamat. Tetap gunakan kelebihanmu untuk selalu berbuat baik." Saat menulis cerita ini dan mengirimkan email ke channel Malam Jumat, Bima masih sangat teringat jelas kejadian saat di perantauan itu.